saya, Anda, atau bahkan kita semua berpotensi terkena penyakit tuberkulosis. Ngomong-ngomong, tuberkulosis itu apaan sih? Apa ya? Nonton videonya sampai habis ya. Iya tuh guys, bener banget. Hai, gue Net Arvin. Net, ini kan video tentang edukasi. Kayaknya kita jangan pakai gue elu dulu deh untuk sekarang. Yo, my sis, bener juga tuh. Kan siapa tau yang nonton dari anak kecil sampai dewasa, iya gak? Nah iya bener tuh. Oh iya ya. Hai, aku Net Arvin, panggil aja Net atau Har, tapi jangan panggil aku Vin. Masih belum terbiasa pakai aku ya. Sesuai judulnya aja, video kali ini aku pengen sedikit sharing nih guys tentang oh ya. sorry. Maksud aku video kali ini aku, Neti dan Nito pengen sedikit sharing sama kalian tentang sebuah penyakit yang tanpa kita sadari ada di sekitar kita, bisa menular, dan yang paling parah adalah penyakit ini berpotensi menyebabkan kematian, yang disebut sebagai tuberkulosis. Nah, jadi gini, tuberkulosis atau yang biasa disingkat sebagai TBC atau TB itu merupakan sebuah penyakit yang menular melalui udara dan sangat berbahaya. TBC ini ada karena tubuh kita, khususnya di bagian paru-paru, terinfeksi sama bakteri yang namanya, aku tahu, Mycobacterium tuberculosis. Ya, benar banget. Untuk informasi aja, setiap tahun orang yang menderita penyakit TBC itu semakin meningkat. Dan penyakit ini bisa menular dari air liur, udara, bersin, atau bahkan batuk dari si penderita TBC itu. Ada dua istilah dalam TBC, yaitu TB aktif dan TB laten. TB aktif adalah orang yang menderita penyakit TBC itu sendiri. Kalau TB laten itu adalah orang yang sebenarnya terinfeksi sama kuman TBC, tapi dia nggak ada gejala atau tanda-tanda kalau dia sakit TBC. Nah, itu semua karena sistem imun dalam tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya itu masih sanggup untuk mempertahankan tubuhnya gitu loh, masih sanggup untuk memproteksi tubuhnya. Tapi ada tapinya nih, kalau seandainya daya tahan tubuh kita melemah, terus juga sistem imun kita melemah, kuman yang tadi di TB laten itu dia bisa berkembang biak, bisa berevolusi, sehingga dia itu bisa menembus sistem pertahanan tubuh kita dan dia bisa jadi TB aktif. Dan bagian terburuknya adalah penyakit ini dapat merenggut nyawa manusia. Mukanya biasa aja kali. Tuberkulosis tuh memang bisa sampai separah itu dan nggak cuma terjadi di Indonesia. Bahkan penyakit ini tuh memprihatinkan banget untuk seluruh penduduk dunia. Net Arvin, aku mau sedikit tambahin. Dari data epidemiologi tahun 2016, di sini tercatat sekitar 10.400.000 orang terkena penyakit TBC dan 1,7 jutanya meninggal dunia. Yo man, itu bahaya banget dong. Iya makanya. Oh my god, aku jadi takut banget. Net Arvin, tanda-tanda atau gejala kalau kita kena tuberkulosis itu apa ya? Ada yang mau bantu aku jelasin? No, thanks Net Arvin. Aku sama Nito tambah-tambahin aja kalau kamu ada yang kurang, oke? Nah, bener banget tuh. Oke. Menurut aku ada beberapa hal yang harus kamu semua pahamin tentang gejala TBC ini. Yang pertama, batuk terus-menerus. Ini sebenarnya gejala yang paling sederhana di mana orang tuh biasanya berpikir, oh, cuma batuk doang, ntar juga sembuh. Tapi kan nggak tahu batuknya berapa lama. Kalau udah lebih dari 2 minggu, nah, itu adalah gejala TBC. Yang kedua, batuk berdahak, terus dahaknya kayak bercampur sama darah gitu loh. Ya. Yang ketiga, nyeri di bagian dada. Sejujurnya aku kurang bisa mendeskripsikan bagaimana rasa nyeri ya, tapi pas aku tanya mamaku bilang kalau nyeri itu pasti ada rasa nyit gitu loh. Tapi nggak ada suaranya juga. Terus ada juga badan meriang, nafsu makan hilang, badan berkeringat di malam hari. Pokoknya badan kita menghasilkan keringat lebih dari biasanya. OMG, so scared. Ya sebenarnya aku ngevlog kayak gini juga diem-diem aku takut. Yo, kalau gitu ya udah. Buat kita yang masih sehat dan nggak kena tuberkulosis, kira-kira gimana cara pencegahannya nih? Soalnya lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Nah iya, setuju banget tuh sama Nito. Buat kamu yang lagi nonton video ini dan nggak mau kena TBC ya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin supaya mencegah penyakit itu datang. Yang pertama, imunisasi BCG atau kepanjangannya, aku tahu, Bacillus Calmette-Guerin. Yap, bener. Ini sebenarnya imunisasi yang diperuntukkan untuk bayi sebelum menginjak usia 2 bulan sih. Dan ini wajib banget dilakuin sama orang tua yang mungkin baru melahirkan. Yang kedua, mulai cek ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sejak dini. Walaupun kondisi badan kamu sehat-sehat aja, tapi aku tetap saranin untuk cek ke rumah sakit supaya memastikan kalau tubuh kalian tuh sehat-sehat aja. Yang ketiga, jaga kebersihan. Kayak misalnya bersih-bersih rumah, kamar, atau ruang kerja mungkin. Nah, jangan kayak Net Arvin ya guys, ruang kerja dia tuh selalu berantakan.
Iya, sabar, ntar juga dirapihin kok, santai aja napa. Yang keempat, pakai masker. Ini sebenarnya bentuk pencegahan paling sederhana sih menurut aku. Kalau seandainya kamu lagi batuk, demam, pilek, nggak enak badan, aku saranin banget harus banget pakai masker. Kenapa? Karena ya itu supaya nggak nular ke orang-orang sekitar kalian. Terus udara di luar kan juga nggak selama-lamanya bersih kan. Ada asap kendaraan, polusi, ntar bau sampah, segala macem. Jadi kalau seandainya kalian pengen pergi kemana-mana, aku tetap saranin kalian harus pakai masker, oke? Yang kelima, sirkulasi udara yang baik. Kamu mungkin bisa buka pintu, jendela, supaya ada udara segar dan sinar matahari masuk. Ya, tapi nggak sambil pose juga kali. Yang keenam, pola hidup sehat. Contohnya kamu bisa olahraga pagi, terus kurang-kurangin juga makan makanan yang cepat saji, apalagi jajan sembarangan, dan kayaknya akan jauh lebih baik kalau kita rajin makan sayur deh. Apalagi kalau diantara kamu ada yang ngerokok. Oh my god, bener banget. Justru orang yang ngerokok dan suka minum alkohol itu resiko kena TBC lebih tinggi gitu loh. Yoi coy, untung kita nggak kayak gitu ya. Dan yang buat suka tidur malam nih ya, cobalah mulai dikurang-kurangin dari sekarang. Karena udara subuh tuh bahaya banget buat kesehatan. By the way, kamu sendiri kan suka tidur subuh, Nat? Iya sih, tapi kan sekarang udah mulai dikurangin. Terus buat mereka yang udah kena TBC, kira-kira gimana cara ngobatinnya? Kan kasihan ya Tarvin. Cara pertama untuk menyembuhkan tuberkulosis dan memang satu-satunya jalan keluar untuk sembuh adalah minum obat. Ada 4 jenis obat yang harus dikonsumsi sama penderita tuberkulosis. Isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Bisa didapatkan di apotek terdekat dengan resep dokter ya tentunya. Ya iyalah, masa obat beli di bengkel yo. Nah, terus di sini bilang kalau 4 obat yang tadi kamu sebutin katanya harus diminum selama 6 bulan. Bener gak sih? Nah, itu salah. Oh my god. Yang diminum selama 6 bulan itu cuma isoniazid dan rifampicin. Itu pun 1 kali sehari. Jadi, obat itu diminum selama 1 kali sehari selama 6 bulan. Rifampicin itu bisa menyebabkan air kencing menjadi merah. Bukan bercampur sama darah, tapi memang efek samping dari obatnya. Maka dari itu, kalau seandainya kalian sakit tuberkulosis, harus sering-sering minum air putih. 2 obat terakhir namanya pyrazinamide dan etambutol. 2 obat ini diminum 3 kali sehari selama 2 bulan pertama. Maksudnya 2 bulan pertama terhitung dari kamu sakit TBC. Jadi saran dari aku ya, jangan langsung percaya sama internet. Kadang-kadang kan internet juga bisa salah kayak gitu contohnya. Apalagi masalah obat. Jadi menurut aku kalau seandainya kamu pengen beli obat, aku saranin banget nih ya, langsung datang ke dokternya, ke puskesmas atau ke apotek terdekat gitu loh. Jangan langsung percaya sama internet. Oke? Kalau kita mengkonsumsi 4 obat itu ada efek sampingnya nih, Net. Kayak misalnya mual, muntah, nafsu makan menurun, demam, jerawatan. Ya, bener banget. Tapi tenang aja, itu cuma di awal-awal doang kok. Soalnya mungkin ya, tubuh kita kan juga kaget pas menerima obat-obat kayak gitu. Jadi perlu adanya waktu untuk penyesuaian diri, untuk adaptasi supaya tubuh kita terbiasa sama obat-obat yang barusan aku sebutin tadi. Nat, ada info penting nih. Sekarang pemerintah sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menyediakan tenaga kerja kesehatan dan obat gratis untuk penderita TBC. Nah, ya, tuh denger. Terus yang gak kalah penting lagi, kalau seandainya kalian sakit TBC ini ya, harus bener-bener teratur banget minum obatnya. Karena kalau nggak teratur, bakteri itu bisa berevolusi gitu. Lama-lama dia bisa kebal sama obatnya. Jadi keteraturan dalam minum obat itu penting banget. Yang kedua, hindari rokok dan asap rokok. Gimana ya? TBC itu kan menyerangnya paru-paru. Dan kalau kita ngerokok ataupun kita berada di dekat orang yang ngerokok, otomatis kan kita menghisap asap rokok dong. Nah, itu kena ke paru-paru. Jadi, ya, hindari ya. Oke, jadi kurang lebih segitu aja videonya. Thank you juga buat Neti dan Nito yang udah bantuin aku bikin video kali ini. Nah, ada satu hal lagi yang pengen aku sampaikan sama kamu. Kalau seandainya di lingkungan kamu ada orang-orang yang sakit TBC, entah itu temen, keluarga, atau kerabat terdekat, jangan jauhin mereka. Jangan memandang mereka buruk. Kenapa? Karena itu mempengaruhi mental mereka juga. Melainkan buat kita yang sehat-sehat nih ya, harusnya kita bisa membantu mereka untuk selalu berpikir positif. Terus juga kita bisa melakukan hal-hal baik buat mereka. Kayak misalnya kita ingetin mereka minum obat, selalu ingetin mereka pakai masker, terus juga jam tidur dijaga, pola makan, segala macem. Ya, sesimpel itu. Semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu kamu semua untuk lebih menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekitar, menjaga diri, waspada sama TBC. Dan yang paling penting adalah semoga penderita TBC di dunia ini bisa semakin berkurang. Amin! #AyoTosTB, ayo temukan dan obati sampai sembuh.
tuberkulosis. That Arvin is signing out. Peace. Oh my god, I'm so nervous. Udah fokus belum sih kameranya? Jadi sekarang aku pengen kasih tau sedikit guys pengertian tentang Ih, udah 2 menit. Yo man. Alay banget sih sumpah lo ya. Ini gue sumpah beneran aus dari tadi gue minum.